Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Bincang Humaniora. Kali ini Bincang Humaniora kedatangan tamu yang spesial. Ini adalah Almaida Jayanti. Almaida Jayanti ini salah satu atlet nasional Indonesia yang berhasil meraih medali emas di Special Olympic World Game di Abu Dhabi. Nah, ini Almaida ini salah satu anak dengan hambatan intelektual seperti itu. Nah, sekarang kita kenalan. Alma, sehat, Ma? Alhamdulillah, Pak. Nah, iya. Alma, coba bisa ceritakan nggak teman-teman sahabat disabilitas Indonesia, pengalaman Alma di sana tuh seperti apa di Abu Dhabi? Selama saya di Abu Dhabi itu menyenangkan, tapi ya hawanya emang udaranya dingin, terus banyak teman-teman juga. Teman-temannya dari mana aja asalnya, Mak? Alma kan dari Jawa Barat nih, dari Kota Bandung. Nah, teman-temannya dari mana? Ada yang dari DKI, ada yang dari Kalimantan Selatan, dari Riau, terus ada yang dari NTT juga. Wah, hebat ya. Jadi ketemu teman-teman nasional ya, seluruh Indonesia ya. Jadi banyak teman. Nah, Alma itu di Abu Dhabi itu bertanding apa sebenarnya di sana itu? Bertanding sepak bola kelimaan sebetulnya. Jadi sepak bola ya. Ya. Gitu. Terus pertama kali Alma latihan sepak bola itu di mana sebenarnya? Sebelum Alma terpilih menjadi atlet nasional, itu di mana Alma latihannya? Latihan di Jakarta, latihan dulu. Yang TC itu yang 2 bulan. Ya. Nah, sebelum ke Jakarta Alma di mana latihan? Di klub, di sekolah atau di mana gitu? Latihan bareng sama dengan Parian mungkin. Ya. Bareng latihan dulu di situ, nanti sebelum ke TC itu ya harus sebelum mau ke TC itu latihan dulu beberapa minggu baru mau dipanggil ke sana. Ya. Gitu. Jadi teman-teman disabilitas, bahwa Alma ini sebelum kepanggil ke timnas itu melalui beberapa tahapan. Ya, pertamanya dia ikut di sekolah keberbakatan di Humaniora Indonesia, sekolah keberbakatan dan futsal atau sepak bola. Terus dia terpanggil memperkuat Jawa Barat, mengikuti Pornas di Riau ya waktu itu ya. Di Riau dapat apa waktu Pornas? Emas juga. Emas. Nah, setelah itu ada pemandu bakat dari Kemenpora, ya terambillah 2 siswa dari sekolah keberbakatan Humaniora termasuk Alma. Ya. Alma sama siapa waktu itu kepanggil ke timnas itu? Sama Desri. Desri ya temannya ya. Ya. Hari ini kebetulan Desri nggak hadir ya. Nggak ada. Nggak apa-apa. Nah, Alma dulu sekarang masih sekolah apa enggak Alma sekarang ini? Sudah tidak. Sudah lulus ya. Ya. Nah, dulu sekolah di mana Alma? Saya dulu di sekolah SPLB Cipaganti. SPLB Cipaganti ya. Yang di mana tuh sekolah SPLB Cipaganti, yang di mana? Yang di jalan. Yang dekat Ardan itu ya? Ya. Kalau nggak salah di Cipaganti tuh, Jalan Cipaganti ya? Iya. Oke. Alma ini kan sebenarnya dulu Bapak lihat di CV prestasinya, kurikulum prestasinya, sebelum di sepak bola ternyata Alma tercatat sebagai atlet atletik loh. Betul? Ya, betul. Berapa tahun Alma latihan atletik waktu itu? Dari kelas berapa sekolah? Dari 2000. Dari sejak SD, SMP atau ada SMA waktu itu? Waktu ikut di masih SMP. SMP LB ya? Ya. Dari tahun 2011 ikut. Ya. Kejuaraan atletik gitu ya? Ya. Tingkatnya apa? Kota, provinsi? Baru ikut terakhir itu kabupaten, kota kabupaten. Ya. Oke, teman-teman, para sahabat disabilitas,
eh, dengan Alma ini itu membuktikan bahwa anak-anak spesial hambatan intelektual pun dapat berprestasi. Nah, jadi jangan sampai kita semuanya punya paradigma bahwa anak-anak spesial ini tidak mampu untuk berprestasi. Buktinya apa ya? Ini ada di depan kita, Almaida ini sudah juara dunia seperti itu. Nah, ini kan suatu kebanggaan untuk orang tua, untuk sekolah, untuk kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara kita. Lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera berkibar di sana, di luar negeri, itu gara-gara salah satunya anak-anak spesial ini gitu. Ya, jadi jangan sampai ketika sahabat disabilitas melihat anak-anak spesial ini, atau misalkan para orang tua yang memiliki anak seperti Alma yang punya kehambatan intelektual, jangan sampai merasa bahwa anak-anak kita itu ini tidak punya potensi. Ya, apalagi sampai dikurung di rumah, ya kan? Bahkan kalau seperti itu potensinya tidak akan tergali. Seperti itu. Nah, setelah Alma juara dunia, cita-citanya kedepannya seperti apa, Alma? Cita-cita ke depan sih makin terus berlatih sampai ke depannya. Jangan putus asa, semangat untuk yang lain latihan. Nah, dengar-dengar juga Alma nih, selain juga sepak bola, ada cabang olahraga baru nih. Alma, cabang olahraga apa sekarang yang lagi dipelajari sama Alma yang lagi geluti? Sekarang yang dipelajari itu bulu tangkis. Untuk mungkin latihan ini baru berapa kali latihan ya. Untuk nanti dibawa ke mengikutkan ke lain, ke tingkat lain, kejuaraan tingkat lainnya, ke Parda atau dan sebagainya. Betul. Nah, satu lagi, Bapak juga pernah lihat Alma latihan bela diri loh. Bela dirinya apa nih? Silat, tinju, atau apa, Alma? Ikut bela diri itu taekwondo. Oh gitu. Udah berapa lama taekwondonya Alma? Baru hanya beberapa minggu terakhir aja sebelum COVID. Oh, jadi sekarang kalau latihannya gimana? Selama COVID ini Alma latihannya seperti apa? Di rumah atau ulang ke lapang atau ke doja atau gimana, Alma? Kalau taekwondo ini emang belum lagi ke lapang, tapi terakhir itu ya latihan pomsenya dulu di rumah, dihafalkan gitu. Hebat, memang tuh para sahabat disabilitas, ternyata anak-anak spesial ini multi talent. Ya, tidak hanya satu cabang olahraga. Contohnya Alma pertama kali menggeluti olahraga atletik. Ternyata juara dunianya di sepak bola. Nah, sekarang juga Alma lagi berlatih bulu tangkis dan taekwondo. Nah, kenapa taekwondo? Sekarang ini taekwondo itu ada yang dinamakan dengan Paralimpik dan Deaflimpik. Nah, Paralimpik ini ranahnya untuk anak-anak spesial yang hambatan intelektual termasuk di situ. Cuma nanti pertandingannya tidak kirurgi tapi pomse. Seperti itu. Kirurgi apa? Kirurgi itu ya pertandingan lah ya, berhadapan. Kalau pomse itu jurus seperti itu. Nah, bagi sahabat disabilitas seluruh Indonesia, sekali lagi pesannya bahwa anak-anak kita yang punya hambatan intelektual atau anak-anak spesial ini perlu terus digali potensinya, apalagi di bidang olahraga, tapi tidak menutup kemungkinan juga di bidang-bidang lain, karena tidak semuanya anak-anak disabilitas atau anak-anak spesial ini memiliki potensi di olahraga seperti itu. Oke, kalau begitu Alma, terima kasih banyak sudah datang ke acara Bincang Humaniora. Mudah-mudahan cita-cita Alma tadi berhasil lagi dicapai, yaitu menjadi atlet yang profesional ya. Menjadi atlet profesional di cabang olahraga yang lain. Karena mungkin kalau yang saya tahu di Special Olympic ini, ketika anak atau atlet yang sudah juara dunia di cabur itu tidak boleh berangkat lagi.
karena untuk mungkin penyetaraan itu yang diatur oleh regulasi Special Olympic Indonesia. Makanya kalau misalkan Alma mungkin mau bertanding atau mau ke juara dunia lagi harus melalui cabur-cabur yang lain. Mungkin itu, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan untuk para orang tua yang memiliki anak spesial atau anak-anak disabilitas di seluruh Indonesia, jangan lupa bahwa anak-anak spesial ini bukan kutukan, bukan juga sebagai aib untuk kita semua, tetapi anak-anak ini justru akan memberikan suatu hikmah, atau dalam artian anak-anak ini harus dioptimalkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, untuk itu agar anak-anak kita maksimal dalam menggali potensinya, jangan lupa bahwa anak-anak kita bersosialisasi ke lingkungan masyarakat, bawa mereka ke lapangan supaya mereka nanti timbul rasa percaya dirinya, timbul juga potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga dapat membanggakan para orang tua semuanya. Untuk itu, sekali lagi, jangan sia-siakan mereka, gali terus potensi mereka agar mereka menjadi kebanggaan untuk orang tua, daerah, bangsa, dan negara. Semangat terus untuk para orang tua disabilitas Indonesia.